dalam pembelajaran IPA. Mungkin sudah kangen beberapa bulan yang lalu kita tidak bertemu langsung, tapi bisa dilaksanakan juga lewat Zoom ini. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita mencoba untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung, walaupun ini mungkin tidak semuanya bisa ikut karena mungkin ada jadwal lain. Materi ya yang kita sampaikan sudah beberapa bab. Bab 1 kemarin sistem reproduksi pada manusia, bab 2-nya sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, kemudian bab 3 pewarisan sifat, kemudian bab 4-nya listrik statis ya. Bab 5-nya listrik dinamis ya. Nah, itu 5 bab yang akan disampaikan nanti pada waktu penilaian akhir semester. Ini sebagai informasi awal saja kepada yang hadir bahwa penilaian akhir semester itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 November ya, sampai dengan selesai ya. Jadi beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, ini barangkali Bapak mengimbau selaku pengajar IPA terpadu kepada kalian semua untuk sungguh-sungguh belajar. Jangan sampai seperti kemarin pada waktu UTS, banyak yang nilai-nilainya kurang, ya, karena mungkin tidak sungguh-sungguh. Nah, tolong ini untuk penilaian akhir semester, belajarnya harus lebih sungguh-sungguh, ya, karena nanti akan tertuang di dalam nilai rapot kalian semester 1. Nopal, kedengaran suara Bapak ke sana? Kedengaran, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan saja dulu ya. Kemarin Bapak sudah menginformasikan lewat wali kelas masing-masing ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang. Ya, mulai kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E sampai 9F. Itu yang nilai-nilainya kurang. Jadi mereka yang nilai-nilai kurang, mohon hadir sesuai dengan informasi yang kemarin disampaikan oleh wali kelas kepada kalian semua. Ini tujuannya supaya nilainya ada perbaikan. Kalau namanya tidak tercantum dalam pemanggilan tersebut tidak usah datang, berarti kalian nilainya sudah cukup. Ya. Jadi yang dipanggil itu yang nilainya kurang. Kalau ingin dibantu. Ya. Tetapi kalau sudah dipanggil masih tetap tidak hadir, mungkin nanti jangan menyalahkan Bapak ya, karena sudah diwanti-wanti itu dalam informasi sebelumnya. Nah, itu sebagai pembuka saja ya. Kita lanjutkan saja sekarang ke materi bab 5 ya. Ke materi bab 5. Kelihatan di sana itu gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, itu suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, terima kasih. Jadi, kalau kedengaran oleh kalian suaranya, nah itu materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, ya. Materinya tentang listrik dinamis, yaitu bab 5. Ini barangkali singkat-singkat saja menyesuaikan dengan waktu ya. Jadi di sini pengertian arus listrik ya. Jadi arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Ini sebetulnya materi sudah di-share lewat learning madrasah, tinggal kalian buka saja. Jadi kalian tinggal buka nanti materinya di sana akan bisa dilihat ya materi daripada bab 5 di sini. Yaitu pengertian daripada arus listrik. Jadi berkaitan masih dengan listrik. Kalau kemarin listrik statis itu listrik yang tidak mengalir. Nah, kalau listrik dinamis itu listrik yang mengalir, artinya ada sumbernya. Kemudian yang selanjutnya secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, ya. Di sini ada I, yaitu kuat arus listrik yang mengalir. Ya, satuannya kolom atau detik.
ya. Kemudian di sini ada Q itu muatan listrik, kemudian T-nya waktu. Ya, jadi ini rumus untuk mencari kuat arus listrik, ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada arus listrik. Di dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, sini dicontohkan misalnya ada batu baterai, kemudian ini disambungkan oleh kabel, ya. Kemudian di sini ada lampunya. Ketika dua ujung positif dan negatif nanti dihubungkan dengan batu baterai atau sumber listrik, maka nanti di sini akan menyala lampunya, ya, menyala lampunya itu. Ini kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya, nah itu. Jadi itu untuk arus listriknya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya, aliran muatan listrik dapat suatu rangkaian dapat dianalogikan atau diumpamakan seperti aliran listrik. Jadi ini kalau dibuatkan secara rangkaian, ya. Jadi sumber arus listrik atau istilahnya apa ya? PLTA, pembangkit listrik tenaga apa? PLTA? Air. Pembangkit listrik tenaga air, ya. Kalau di Jawa Barat di mana saja ada PLTA? Coba sebutkan. Oh, apa? Non sih itu teh Pak yang di Mana? Cililin teh? Ya, itu Saguling. Mana lagi coba? Yang di Jawa Barat. Di Jatiluhur. Kemudian sekarang yang baru di Jatigede, ya, di Sumedang. Kemudian di mana lagi? Cirata. Ya, jadi di Jawa Barat ada 4 PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi nanti digerakkannya oleh air. Nah, dari air tersebut seperti gambar di sini, ya, nanti akan mengalir, ya. Dia akan mengalir arus listrik di sini. Jadi akan mengalir arus listrik ke sini, ya. Nah, itu dari sini nanti disambungkan lewat kabel ke rumah masing-masing. Makanya suka ada gangguan listrik. Itu gangguan listrik disebabkan oleh faktor mungkin kabelnya, mungkin alamnya, ataupun yang lain. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada listrik. Kemudian ini dicontohkan dengan batu baterai. Ya, arah aliran elektron dari potensial rendah kutub positif ke kutub negatif. Jadi kalau kita lihat batu baterai, kalian di rumah batu baterai bisa dilihat kalau ada yang punya, apakah batu baterai di jam dan sebagainya, ada kutub positif dan kutub negatif. Ya. Jadi kutub positif, kutub negatif. Ini kalau yang kutub positif itu potensialnya rendah, yang di bawah. Ya. Kalau kutub negatif potensialnya tinggi. Jadi nanti arus akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya. Kalau dihubungkan oleh kabel, ya, dua kutub tadi, kemudian dihubungkan ke lampu, maka akan menyala. Ya. Jadi ada aliran elektron. Ya. Di sini makanya ada lambangnya positif dengan lambangnya negatif. Ya. Itu sebagai contoh saja. Kemudian yang selanjutnya, slide ke-7, nah ini. Ya, untuk mengukur kuat arus listrik. Ya. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampere meter. Ya. Atau, nah ini nggak ada gambarnya di sini. Ya. Jadi nanti alat ini dihubungkan, kalau nanti jarumnya bergerak dari kiri ke kanan, berarti ini menunjukkan ada aliran. Ya. Jadi kalau nanti ditanyakan, coba sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik, namanya ampere meter. Di sini nanti di dalam ujian ada ya, diapakan. Kemudian yang selanjutnya ini saklar atau sekring. Ya. Saklar adalah alat untuk menyambung atau memutuskan aliran arus listrik. Ya. Jadi nanti kalau ada aliran arus listrik akan dihubungkan oleh saklar tersebut. Ya. Hubungkan ini sehingga nanti dari hubungan sini nanti akan mengalir ke tempat-tempat sumber listrik, lampu. Ibarat kita di rumah kan ada lampu, ada di ruang tamu, di tengah rumah, di WC dan sebagainya, nanti diatur oleh saklar ini, ya, dengan sekringnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, sekring adalah alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Di rumah masing-masing lihat ada sekringnya.
Ya, tolong itu ada suara, suara mute-nya ditutup ya, mute-nya ditutup. Halo? Nah, itu sekring ya, sekring tadi alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Makanya di rumah suka ngejebret, tiba-tiba mati dengan sendirinya, itu akibat pemakaian melebihi aturan. Ya, biasanya sekringnya itu dilihat, perbaiki. Ya, kadang-kadang sekring juga suka putus. Ya, dan kalau terjadi kebakaran, ini karena melebihi aturan, melebihi ukuran. Jadi hati-hati dengan sekring di rumah masing-masing, jangan sampai terjadi pemakaian yang melebihi. Ya. Jadi kalau tidak kuat, maka dicabut bagian-bagian tertentu, jangan digunakan semua. Ya. Itu bagian-bagian mana yang sekiranya oleh kita bisa dimanfaatkan. Kemudian yang selanjutnya, selain ke-10, sumber tegangan. Ya. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensial. Nah, tadi disebutkan beda potensial tinggi dan beda potensial rendah. Beda potensial tinggi itu kutubnya positif. Nah, beda potensial rendah kutubnya negatif. Seperti di batu baterai ini nih. Ini contoh batu baterai ya. Nah, di batu baterai ini ada tertulis kutub positif dengan kutub negatif. Ya, dihubungkan dengan alat tersebut. Ya. Jahra, Ya, kedengaran suara Bapak enggak? kedengaran, Pak. Itu gambarnya kelihatan enggak? Kelihatan. Iya, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial disebut sumber tegangan atau sumber arus listrik. Ya, jadi ada tegangan tinggi, ada tegangan. Kemudian yang selanjutnya beberapa macam sumber tegangan. Ya, di sini ada macam-macam sumber tegangan. Ya, itu nanti tegangan tinggi tadi dengan tegangan rendah. Kemudian yang selanjutnya ini elemen primer. Ya, sumber tegangan yang tidak dapat diisi ulang. Ya, jadi kalau alat-alat yang tidak bisa diisi ulang, berarti nanti ini habis pakai. Contohnya batu baterai ya. Batu baterai begitu habis buang. Nah, tidak dipakai lagi ya. Mungkin nanti akan jadi sampah ya. Nah, itu di sini dalam elemen primer. Jadi ada elemen primer tegangan yang tidak dapat diisi ulang. Ya. Yang pertama ini elemen volta. Ya. Jadi yang termasuk ke dalam contoh elemen primer yaitu elemen volta. Ini terdiri dari di sini ada batang tembaga, kemudian lempeng seng, kemudian larutan asam sulfat. Ini contohnya elemen volta itu yang banyak digunakan pada alat-alat kendaraan. Ya, ini alat sederhana ya, alat sederhana yang memang mungkin dulu belum modern oleh para ahli. Ini orang yang pertama menemukan elemen volta yaitu Volta. Jadi Volta ini nama orang yang pertama menemukan elemen primer. Ya. Kemudian yang selanjutnya elemen kering atau batu baterai. Nah ini yang sehari-hari digunakan oleh kita. Kalian tahu batu baterai? Tahu. Tahu ya, batu baterai yang digunakan itu biasanya untuk jam, untuk remote, dan sebagainya. Apakah batu baterai ini akan selamanya bagus? Tidak. Tidak ya, suatu saat akan habis ya. Contohnya di rumah kalau jam mati, kenapa? Baterainya sudah lemah, diganti. Jadi kalau elemen kering ini satu kali pakai ya. Nah, di sini dalam gambar ada kutub positif ya, ada kutub negatif. Jadi kutub positif ini bermuatan potensialnya tinggi. Nah, kalau kutub negatif potensialnya rendah ya. Nanti digunakan alat tadi ampermeter ya, ampermeter, kabelnya tempelkan ke kutub positif dengan kutub negatif seperti gambar di samping nih. Ya, ini ada alatnya ya, tempelkan kutub negatif, kutub positif. Nanti jarumnya bergerak ke sebelah kanan.
berarti menandakan ini tegangan bertambah. Tapi kalau jarumnya tidak bergerak, ya diam saja di titik 0, berarti menandakan ini batu baterai tidak berfungsi atau tidak ada arusnya. Ya. Makanya kalau kita beli alat-alat batu baterai, elemen volta, kadang-kadang suka dites ya di toko itu. Khawatir nanti pas di rumah tidak berfungsi. Ya. Tapi kalau misalnya ada garansi, mungkin bisa dikembalikan, diganti dengan yang baru. Nah itu elemen kering. Kemudian yang selanjutnya elemen sekunder. Kalau tadi kan elemen primer. Jadi elemen polimer contohnya ada 2, elemen volta dengan elemen kering. Nah yang kedua elemen sekunder. Ini dapat diisi ulang. Ya. Contohnya akumulator. Kalau bahasa kita aki ya. Tahu aki? Oh, Di mana coba aki kalau digunakan? Di mobil. Mobil ya, pada mobil, pada motor, kan ada aki, ya bukan aki yang di Ada. rumah. Nah, ini Ya namanya Pak. nama lainnya akumulator. Kalau bahasa kitanya aki. Ini ada gambarnya di sebelah kanan. Mungkin kalau kalian punya motor, akinya soak ya tidak berfungsi lagi, lemah, bisa dicas kembali, disetrum kembali, atau ganti aki yang baru. Ya, aki itu ada 2, ada aki yang basah, ada aki yang kering. Ya. Kemudian bagian-bagian daripada aki, ini bagian-bagiannya, ada gambarnya. Sama ada kutub positif, ada kutub negatif, kemudian ada lempengan, kemudian ada bagian-bagian sel, kemudian ada wadah, kemudian ada pemisah, kemudian ada lempengan timbal. Ya. Pada saat aki digunakan menjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Jadi kalau nanti coba beri contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik, contohnya aki. Ya. Kenapa energi kimia? Karena di dalam aki ini ada air aki. Ya. Asam sulfat namanya H2SO4. Tidak bisa ini aki diisi oleh air sembarangan. Masukkan misalnya cikopi, jangan. Ya. Atau masukkan sirup, jangan. Atau masukkan air aqua, tidak boleh. Ya, tapi khusus itu ada air untuk isi ulang aki. Banyak dijual di toko-toko, ya di tempat penjualan aki juga ada. Namanya H2SO4, itu asam sulfat. Ya. Tapi kalau sudah diisi air juga masih tetap lemah, berarti ini akinya sudah tidak bisa berfungsi. Fungsi. Ya. Pada saat aki diisi ulang, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi ketika akinya lemah kan suka dicas di tempat penyetruman aki, ya. Itu akan terjadi pengaliran arus listrik, menjadi menjadi energi kimia. Itu perpindahan. Tapi kalau akinya tadi tidak disetrum, sedang berfungsi, ada aliran listrik dari energi kimia menjadi energi listrik. Itu kalau dalam keadaan akinya sedang berfungsi. Itu contoh elemen sekunder yang pertama. Itu suara apa itu? Ya, tolong di mute. Mungkin itu di pasar itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Ya. Alat untuk mengukur tegangan listrik namanya voltmeter. Kalau tadi yang pertama, yang tadi di awal itu ampermeter. Ya. Kalau ini alat untuk mengukur tegangan listrik namanya voltmeter. Ya. Voltmeter. Tadi ada ampermeter, ada voltmeter, harus bisa membedakan ya. Kalau tadi pada alat yang pertama harus bisa membedakan. Ya, jadi voltmeter dipasang paralel dengan komponen yang akan diukur beda potensialnya. Sama ini juga. Yang diukurnya batu baterai. Kenapa batu baterai? Karena kalau batu baterai tidak membahayakan. Jadi kalau dipegang itu batu baterai tidak akan nyetrum karena kondisinya lemah ya, beda dengan listrik. Jadi jangan sembarangan kalau kita menggunakan alat-alat sekiranya tidak membahayakan, gunakan boleh batu baterai atau elemen basah, ya, aki tadi. Ya. Tapi kalau dengan listrik hati-hati. Kalau tangan kita basah, megang arus listrik bisa membahayakan, bisa kesetrum. Ya, hati-hati. Tidak sedikit orang yang kebakaran dan sebagainya
akibat pengaruh dari arus sisik. Kemudian yang terakhir, mengukur arus sisik dan beda potensial. Nah, ini tadi digunakan. Jadi mengukurnya bisa menggunakan dua alat. Bisa menggunakan voltmeter dan ampermeter. Itu secara paralel ya. Jadi secara paralel bisa digunakan untuk mengukur alat-alat tadi. Nah, barangkali itu untuk sementara materinya. Ini materi singkat saja ya. Untuk nanti persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Dari materi 15 slide, silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Jadi sementara itu dulu materinya. Ya kan kalau dibuka dulu itunya semuanya. Buka dulu. Videonya dibuka dulu. Ini ada Nopal, ada Dini. Dini kelas apa Dini? Dini kelas apa? Itu dibuka 9E. itu. 9E. Mariam kelas apa? 9A. Mas. Kelas 9A. Agung 9? B. 9B. Zahra 9E ya? 9D, Pak. 9D ya. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak, Pak. Sambil nunggu ya, atau sambil nunggu waktu juga, karena ini waktunya hanya 40 menit. Kemarin ketika ujian ulangan harian bab 4, nilainya bagus-bagus. Ya. Karena kemarin waktunya mungkin 2 jam. Jadi nilai Kecil kok, Pak. ya yang kecil kemarin, yang penting di atas 70 lah. Ya. Karena kemarin nilainya banyak yang di atas 70, ada yang remedial dan sebagainya. Ya. Makanya kemarin yang nilai-nilainya kurang, nih oleh Bapak tadi sudah disampaikan di awal untuk perbaikan. Ya. Ini ada kesempatan untuk perbaikan. Tapi kalau kemarin yang tidak usah perbaikan ya, karena berarti nilainya sudah cukup. Ya. Tolong itu Nova KM 9F ya? Iya, Pak. 9F itu ikut semua kemarin. Ya, walaupun ada yang ikutnya lewat Google Form, karena lewat learning mungkin CBT nggak bisa. Dan banyak yang kosong ya, Pak, nilainya. Ya, Tugas-tugas. kemarin yang tugas-tugas sudah lumayan lah masuk. Makanya yang kemarin itu hanya 4 orang kelas 9F yang dipanggil oleh Bapak. Karena nilainya kurang. Yang paling banyak itu kelas 9C. Ada 9C nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kita lihat Bapak cuma berapaan ya, Teh. Kelas Cuma 9C. 6. Ya nggak apa-apa. Karena mungkin yang lain ada pembelajaran materi lain. Makanya Bapak ngajaknya kepada yang tidak punya jadwal saja. Di sini yang lain ada jadwal pelajaran, nanti terganggu. Gitu ya. Yang jelas kepada kalian yang hadir, informasikan kepada teman-temannya bahwa mulai tanggal 30 November itu penilaian akhir semester. Ya. Untuk IPA itu dari 5 bab hanya 30 soal. Ya. Jadi 30 soal dari 5 bab. Esainya berapa, Pak? Nggak ada esai, semuanya PG. Ya. Oh iya. Kemudian soalnya menggunakan Google Form ya, tidak menggunakan CBT. Karena kalau CBT kemarin setelah dievaluasi banyak yang tidak masuk. Jangan, Pak, jangan pakai e-learning. Ya enggak. Jadi nanti itu ujian penilaian akhir semesternya pakai Google Form. Jadi untuk yang IPA, tolong hafalkan bab 1 sampai bab 5 yang tadi Bapak jelaskan, ya, termasuk gambar-gambarnya. Gambarnya kan ada gambar alat kelamin, ya. Masa alat kelamin tidak tahu, punya sendiri. Ya. Maksudnya gambarkan nama-namanya, ya, keterangannya, ya. Itu hafalkan. Keterangannya dihafalkan oleh kalian semua, ya. Kemudian alat kelamin pada wanita juga dihafalkan bagian-bagiannya. Nanti kalau ada gambar,
tinggal bisa menyebutkan. Kemudian juga itu Nesa, ada Nesa ya? Ada Pak, baru masuk. Nesa, Pina, tolong dibuka kameranya. Ya. Kalian kemana aja? Nesa dibuka kameranya. Semuanya kelihatan. Nanti didokumenkan dulu. Itu Pina, kameranya dibuka, Pina. Jadi untuk gambar-gambar, kemudian gambar bunga ya, diperkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan itu ada gambar bunga juga dipelajari. Bunga lengkap, bunga tidak lengkap, alat kelamin jantan pada bunga itu apa? Apa alat kelamin jantan pada bunga? Benang sari, ya. Alat kelamin betinanya pada bunga yaitu putik. Jadi kalau benang sari bertemu dengan putik, maka terjadilah penyerbukan. Putik. Ya. Itu, ya. Kalau alat kelamin jantan pada manusia apa namanya? Penis. Ya. Dan sebagainya sampai ke dalam gitu. Kemudian alat kelamin betina mulai vagina sampai ke dalam. Ya. Nah itu alat-alat kelamin pada manusia. Ya. Kemudian yang pewarisan sifat juga dihafalkan. Ya. Ada genotip, fenotip, pokoknya yang materi kemarin yang lain yang di slide juga yang di LKS dihafalkan. Ya. Yang di LKS juga dihafalkan semuanya. Ya. Jadi yang di LKS juga dihafalkan materinya semuanya. Ya. Jadi dihafalkan semua. Ya. Itu jangan sampai misalnya tidak terjadi kesalahan lagi. Kemudian juga yang fisikanya nih, fisika bab 4 dengan bab 5. Tapi kemarin bab 4 itu nilainya bagus semua gitu. Ya. Jadi ketika ujiannya bab 1, bab 2, bab 3 biologi, nilainya itu agak kurang, tapi kemarin ketika fisika nilainya bagus-bagus. Bahkan ada yang cuma salah satu dari 15 soal. Ya. Jadi kalau salah satu, itu berarti nilainya 93. Jadi kebanyakan kemarin rata-rata nilai ujian harian yang bab 4, listrik statis, nilainya bagus-bagus. Ya. Mungkin karena belajar atau bagaimana, sungguh-sungguh, makanya kemarin diberikan soalnya juga ada yang via CBT, ada yang via Google Form. Semuanya masuk. Ya. Jadi yang ikutan semua kelas 9A, kemudian 9D, 9E, 9F. Nah, 9B dengan 9C itu masih ada yang tidak masuk. Ya. Padahal sudah dibantu oleh 9D juga, Pak. 9D masuk semua. Jadi yang masuk semua 9A, 9D, 9E, 9F. Itu masuk semua. Ya. Karena dibantu oleh wali kelas juga mungkin digedoran ke rumah masing-masing. Ya. Jadi, kecuali yang 9B sama 9C masih banyak yang tidak masuk sebagian. Ya. Jadi kepada kalian yang mewakili, yang hadir pada kesempatan ini, 9E, ini kebanyakan 9E ya? 9F ya? 9A ada nggak? 9A ada nggak 9A? Nggak ada. 9B? Agung 9B ya? Ya, Pak. Ya. Kemudian 9C tidak ada. 9C tidak ada? Tidak ada 9E. Kemudian 9E ya, 9E ada 9E? 9E ada enggak? 9E. 9E ada? Nah, itu yang. Kemudian 9F ya. Nah, itu barangkali evaluasi saja dari materi yang sudah disampaikan ya. Jadi Bapak itu meremedial sebelum penilaian akhir semester. Karena kalau nanti setelah akhir semester beres, kadang-kala mungkin bukan materi IPA saja, banyak materi yang lain. Ya. Coba kalau diberikan kesempatan perbaikan oleh guru segera, walaupun lewat LKS ya, itu penghargaan yang paling tinggi. Apalagi sekarang belajarnya kan daring, susah untuk bertemu dengan kalian. Ya. Jadi kalau ada tugas-tugas dari guru, segera kerjakan. Ya, jangan dibiarkan kan. Apa? Banyak banget. Ya banyak itu resiko saja, gak apa-apa, namanya juga belajar. Ya.
perjuangan. Ya. Kemarin dikirim oleh sekolah kan kuota sudah habis belum? Udah kepake, Pak. Ya masih ada enggak? Udah habis. Udah habis ya, nanti mudah-mudahan semester 2 dibagi lagi lah ya. Atau nanti mengikuti anjuran pemerintah, karena itu juga dari pemerintah, dari sekolah, lumayan lah untuk menghemat biaya. Selain barangkali kalian juga berusaha untuk membeli kuota dan sebagainya sebagai untuk pembelajaran. Silakan ada yang ditanyakan? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Nggak ada? Januari jadi masuk sekolah nggak, Pak? Insya Allah kita berdoa semua, mudah-mudahan bulan Januari mah bisa masuk sekolah. Segera berdoa supaya COVID-nya kabur. Amin. Nah, itu. Sering Pak berdoa tiap hari. Amin. Nggak apa-apa. Ya kan kita berusaha. Mudah-mudahan nanti bulan Januari, Bapak Gesarua kangen dengan kalian, ingin bertemu kan. Oh. Sama, Oh. bukan siswa saja, guru juga sama. Ya ingin bertemu, ingin misalnya memberi nilai yang terbagus pada kalian semua. Apalagi kelas 9. Kelas 9 kan nanti semester 2 menghadapi ujian. Ya. Ujian. Sekitar bulan Maret itu ujian akhir semester. Ya. Nah, Oh my God. Kalian semua berdoa, berusaha sambil belajar di rumah. Ya. Walaupun banyak tugas, itu risiko kita selaku siswa. Ya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu saja ya dari Bapak materi hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 1 menit, silahkan. Ya. Kalau mau ditutup, mangga silahkan. Ya itu aja materi. Bye. Bye, guys. Ya, waalaikumsalam. Dadah.